Berikut laporan kondisi blok A22 dari perbatasan NKU menuju Mendotabe tanggal 16 November 2012. Oke, kita lanjut. Kondisi tunasannya dia agak gondrong seperti ini. Gawangannya cukup. Ya, ini tunasan gondrong. Saya akan coba tengok kondisi blok A22. Nih, perlu penyemprotan gawangan. Sangat nampak sekali gondrong seperti ini. Tunasannya tidak terjaga. Ini akibat tunas pokok periodik. Nah, ini seperti yang kemarin saya bilang pada pertemuan kunjungan kita sebelumnya. Ini pemanen memotong buah kemudian memotong pelepah. Tetapi di sebelah kiri itu tidak dia turunkan. Sistem kerjanya pemanen potong buah potong pelepah, berarti sebenarnya dengan tunas pokok progresif pemanen itu sudah bisa menurunkan pelepah di sebelahnya. Nah, itu akan menjaga kondisi blok tetap terjaga jumlah pelepah. Jangan sampai over pruning. Pada saat kondisi tunasan dibuang terlalu banyak, ya yang terjadi adalah over pruning. Itu yang harus dijaga oleh pemanen. Bila dia tahu memotong pelepah mengakibatkan over pruning, dia harus melakukan curi buah. Seperti ini sudah over pruning, sudah salah melakukan seperti ini. Nah, ini harus terus dijaga kepada pemanen, diberikan pemahaman, kemudian dilakukan action yang lebih baik. Mereka harus mengerti tentang akibat dari over pruning, mengakibatkan jumlah produksi pun akan menurun, karena pelepah itu jumlahnya tetap dibutuhkan sebagai dapur yang memberikan nutrisi kepada buah. Nah,
Ini adalah contoh dari metode tunasan yang baik. Potong buah, potong pelepah pada saat dia mengakibatkan overpruning. Dampaknya overpruning bila dipotong pelepah di bawahnya, dia akan melakukan pencurian buah seperti ini. Ini yang kita harapkan. Ini pemanen akan paham hal seperti ini bisa dilakukan. Kemudian pelepah yang gondrong ini bisa dia kurangi supaya tetap terjaga. Jadi pemanen bila tahu harus menjaga songgo grade adalah songgo 1, kemudian dia memahaminya, dia akan menunas pelepah yang dianggap tidak perlu, seperti pelepah kering ini dia akan potong. Tetapi bila mengakibatkan overpruning, dia akan melakukan pencurian buah, teknik curi buah seperti ini. Ini yang kita harapkan mana yang lebih paham. Oke, terima kasih. Cari apa, bos? Banyak kah? Mesra betul berduaan. Mesra betul. Kayak pengantin baru nah. Berdua aja kak, Pak? Ada teman tadi. Oh. Cari yang agak kuncup, itu yang enak. Kalau udah mekar-mekar tuh, udah nggak enak itu. Jamur. Dijual apa dimasak sendiri? Dimasak sendiri aja. Enggak dijual. Jual ini sedikit aja ini. Keliling-keliling tadi. Di apa namanya? Enak di Apa ya? ongseng-ongseng tuh nah. Iya, ada oseng, memang ada oseng. Kalau nggak ada oseng ini nggak enak ini. Oh, Salah ngolah tuh bisa pusing ya. iya bisa itu. Atau bikin keripik itu enak juga. Iya. Iya, dikasih tepung gitu. Iya. Oke, Pak ya. Rumah di mana lah? Wah, jauhnya. Oh, Laut Terobosan. Iya. Oh, Ayo, Pak ya. Tuh orang cari jamur. Ini banyak ikan yang kosong. Seperti itu ikan yang kosong. Aplikasi ikan yang kosong. Ya itulah manfaat dari pasar tengah. Orang yang melakukan pekerjaan di tengah sembunyi pun kita bisa tahu. Ini kondisi ini harus segera dilakukan penyemprotan. Kalau tidak ini akan cepat menjadi semak. Ya, ini kita sudah tahu ini. Tapi kondisi sebelah sini cukup baik ya, cukup baik. Oke, kita lanjut. Oke, kita pun dengan pengecekan seperti ini di tengah orang yang berada di dalam blok pun kita akan nampak sekali terlihat. Lain halnya kalau kita tidak punya pasar tengah, kita hanya mengecek dari pinggir jalan, itu kita tidak bisa tahu
kondisi di dalam blok yang sebenarnya, atau kita hanya meriksa per pasar rintis, kita pun tidak bisa mengcover satu blok dalam waktu singkat. Ya, tadi seperti yang udah saya katakan bahwa tunas pokok progresif tadi, ya, dengan periodik seperti ini, risiko kehilangan losis tentu akan lebih tinggi daripada bila diterapkan tunas pokok periodik, karena akan jatuh tempo saja baru dikerjakan. Seperti ini bisa sebenarnya dikurangi pelepahnya oleh pemanen pada saat dia masuk ancak, karena memang pekerjaan mereka pun turun buah turun pelepah. Tinggal kita mendidik pemanen supaya memahami apa itu sungguh, manfaat dan kegunaan, kemudian kita lakukan pengawasan supaya dia tetap menjaga sungguh. Maksimal adalah sungguh 1. Ya, seperti ini pasti dia potong buah, potong pelepah. Bila kondisi tunasan standar yang dia kurangi pelepah pun sedikit, tidak perlu banyak, dan tidak akan mengurangi produktivitas panen. Justru yang berbahaya bila tunas pokok periodik itu diterapkan, pelepahnya banyak yang harus dibuang, sulit terjadilah losis, buah tinggal yang akan terjadi. Itu lebih merugikan perusahaan. Oke, nampak sekali di sini kondisinya. Kita hanya menemukan 1-2 gawangan yang kondisinya memang belum terlalu tinggi, namun harus segera dilakukan pekerjaan gawangan. Yang lebih efektif adalah dengan gawangan kemis. Nah, ini pokok sisip yang saya pikir tidak perlu dia posisi di sini, nggak terlalu ini juga. Kondisi tanamannya pun tidak baik, ya, untuk dipanen pun susah, karena rata-rata sudah memakai egrek dan sebagainya yang didodos. Inilah efek dari tunas pokok periodik tadi. Oke, ini hal-hal seperti ini contoh akibat dari tunas pokok periodik menunggu jatuh tempo gondrong. Akibatnya kalau kita perhatikan pasti ada buah busuk di sini, buah busuk, ya. Oke, ini kita perhatikan. Oke, pasti yang terjadi losis. Kerugian perusahaan sudah masak akibat dari perawatan yang baik, pemupukan, perawatan yang baik, tapi justru tidak terpanen. Ini lebih merugikan kita. Ya, ini tidak terjaga. Berikutnya, contohnya pun terjadi di sini juga, ya. Nah, itu bila kita perhatikan dia potong pelepah, potong buah begitu banyak, produktivitasnya akan turun. Nah, itu kita saksikan adalah buah busuk. Buah busuk memang tidak terpanen.
kerugian perusahaan. Ya, itu yang itu juga ini ya, banyak sekali dia mesti harus turunkan pelepah. Ini nampak sekali ini busuk, ini kelihatan dari potongan pelepahnya, ini udah busuk, buah busuk. Ini akibat dari yang saya katakan tunas pokok periodik, harus menunggu gondrong ini baru ditunas. Pada saat panen buah puncak dia akan mengejar tunasan yang tidak gondrong. Ya, saya pikir pemanen bila dia bisa menjaga songgo seperti ini ya, dan ini bisa dibuang kurang-kurang. Toh mereka pun potong ini juga, setiap dia panen dia tetap potong ini. Kalau ini udah anjak tetap progresif, dia akan potong ini dan akan selalu terjaga seperti ini. Nah, itu yang saya katakan contoh sudah busuk ya, kelihatan sekali. Ini pun juga kelihatan sudah meleleh potongan buah. Oke, kita lanjut. Ada genangan air di sini. Saya tidak menemukan tapak sepeda motor. Dua-dua ada area terbuka seperti ini, harus segera melakukan penyemprotan. Oke, kita coba turun tarik. Ini saya pikir jaluran yang salah, ada parit kiri. Oke, kita lanjut. Berat sekali output pemanen di blok ini, sudah pasti akan turun. Output pemanen untuk output janjang per HK ataupun janjang per hektar per HK itu akan sangat rendah, karena diakibatkan hal seperti ini. Dia harus mengurangi pelepah, memotong pelepah untuk mencapai buah yang akan dipotong. Lebih banyak dia harus memotong pelepah. Seperti tadi kita saksikan, potensi pelepah gondrong itu prosesnya akan jauh lebih tinggi daripada jumlah pelepah yang selalu terjaga, senantiasa terjaga setiap waktu. Di depan kita ini ada parit besar, blok A22.
kita coba akan tengok bagaimana kita lewat. Ya, ini sepertinya ada titik panen, ada titian, kita akan coba lewat. Ada kayu sebetan, agak lumayan lah. Sebenarnya kita harus lebih hati-hati karena ini agak dalam ya, sepatu saya ini agak dalam. Oke, kita coba lewat. Coba naik, kita coba naik. Oke, kita lanjut. Ada semut, kita lanjut, kita cari pasar tengah. Ini jembatan yang tadi kita lewatin tadi ya, ini parit. Artinya yang itu harus segera dicuci, tumbukannya sudah sangat banyak sekali. Dua 23 menit kita agak terhambat karena ada semut dan jembatan tadi. Coba cari pasar tengah. Oke, sepertinya kita sudah kelewatan. Ini pasar tengah kita. Oke, ini pasar tengah. Kita lanjut. Blok A,
dua-dua. Inilah kondisinya A22. Gulmanya sudah mulai agak naik ikannya. Ini kondisinya, kondisi gawangan. Ya, ini kondisi gawangan kita. Yang areal di sana tadi agak terang, memang agak semak ya, tapi bagaimanapun harus segera ditindaklanjuti. Kita lanjut. Banyak sekali janjang kosong di sini. Janjang kosong pun nyampe di tengah. Oke, ini kacangan cukup baik terjaga. Tunasan gondrong. Untuk kedepannya dengan progresif kita tidak akan lagi menemukan tunasan-tunasan seperti ini yang mengakibatkan output umpan sangat rendah, sumber losisnya pun semakin tinggi. Itu sangat tidak kita inginkan. Ya, kalau misalnya pada saat jatuh tempo tenaga kerja kita mencukupi, bila tidak ya ternyata terpaksa kita harus pontang-panting mencari orang borongan yang meningkatkan kos, kemudian pengawasannya pun akan lebih banyak, karena mandor selain mengawasi pekerjaan harian dia harus punya pekerjaan ekstra lebih untuk mengawasi pekerjaan borongan. Ya, mandor harus ikut sertakan dalam memeriksa pekerjaan itu. Jadi sewaktu-waktu ada kesalahan atau kekeliruan bisa segera diperbaiki tanpa harus menunggu waktu di APP pemeriksaan. Ini problem pun nampak di sini. Pokok double yang semestinya ini sudah harus kita bunuh. 1, 2, 3 ya. Ini kondisinya sangat jelek. Gawangan overall bagus. Kita perlu perhatikan beberapa titik spot-spot tadi. Oke. Coba tengok.
Tadi ada beberapa titik ya di blok A23, ada 2 titik yang pasar tengahnya itu ditutupi oleh pelepah. Dengan melihat kondisi blok A22 dan A23 tadi, bahwa pemanen itu sudah masuk berkali-kali di blok A22 dan A23. Namun di A22 kita tidak temukan pelepah yang disusun di pasar tengah yang menutupi pasar tengah, tetapi yang di blok A23 itu tertutupi ada 2 titik. Berarti kesimpulan dapat kita tarik bahwa yang meletakkan pelepah itu adalah bukan pemanen. Seperti kita ketahui bahwa di A22 tidak ada aktivitas pekerjaan borongan tunasan, tapi di A23 itu ada aktivitas borongan tunasan. Jadi sudah pasti indikasinya adalah pemborong tunasan. Itulah salah satu efek dari tunas pokok produk harus menunggu jatuh tempo, kemudian harus diborongkan, mandor. Jadi harus mengawasi detail, semakin banyak areal dia yang harus diawasi. Selain tunasan ya panen juga, tapi dengan periodik, dengan sistem progresif, saya pikir itu pada saat bersamaan mandor akan memeriksa songgo setiap dia masuk ke seksi tersebut. Oke, kita coba tengok lagi apa yang terjadi di depan kita. Ini arealnya areal rendahan ya, ada parit lagi. Kita sudah temukan satu parit besar, ini ada parit lagi, parit besar ya. Ini nampak sekali A23 ini. Sepertinya harus dicuci karena udah tertumpuk pasir semua. Ini harus dicuci dengan alat berat bisa masuk ke dalam sini. Oke, kita coba menyeberangi parit. Oke. Bentar, ada yang lewat. Itu ada titik panen. Ada titian untuk lewat. Saya pikir itu bagus. Dipasang pun. Coba akan tengok lagi. Sebenarnya ada 2 hal yang masih debatable. Ada anggapan bahwa kalau tunas pokok progresif akan terjadi overpruning. Kalau kita saksikan di sini ya, ini saya ambil contoh seperti ini ya. Tunas pokok sistem periodik atau jatuh tempo itu pun yang menunggu gondrong tidak menutup kemungkinan akan terjadi overpruning, karena dia memotong buah itu persis seperti ini. Kalau dia dirata-ratakan otomatis akan overpruning. Dipotong rata mengikuti rata-rata air spiral itu udah pasti overpruning. Jadi alasan bahwa overpruning itu diakibatkan oleh tunas pokok progresif itu sama sekali tidak benar. Karena tunas pokok yang jatuh tempo pun
tetap akan terjadi overpruning kalau pengawasannya dan pemahaman itu tidak benar dan tidak berjalan. Saya akan berikan contoh lagi ya, seperti ini pun ada potongan itu pun dihabisi juga. Jadi bagaimana pengawasan kita, melatih kita kepada karyawan agar dia benar-benar terdidik tentang artinya menjaga jumlah pelepah. Ya. Ya, kita akan tengok di depan lagi. Saya coba akan tunjukkan bahwa tunas pokok, kondisi tunas yang gondrong itu pun justru akan menyulitkan pemanen untuk melakukan teknik curi buah. Ini overpruning, ini overpruning jelas. Ini buah digantung ya. Kalau diasumsikan, dikatakan bahwa tunas pokok progresif mengakibatkan overpruning, produk pun mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi itu salah satu argumen yang saya pikir tidak pada tempatnya seperti itu. Kenyataan di lapangan kita sudah buktikan. Oke, kita ketemu parit sangat lebar sekali, ukurannya kita sudah sekitar 12 meter ya, seperti ini parit. Kita tidak tahu harus menyeberang lewat mana. Kita coba ke blok sana ya. Ini ada tanda kita berada di dua kayu besar ini. Kita coba ke titik ini, kita akan coba nyebrang dari sana. Kita udah ketemu 3 buah parit besar. Blok A 22, di A23 kita tidak temukan parit sebesar ini. Kita coba akan tengok, coba akan nyebrang. Sepertinya di sini ada kayu log yang melintang. Oke, kita coba akan nyebrang. Pasir.
nyampe di ujung. Waktu sudah 40 menit. Ini bekas alat berat sepertinya. Gimana buat? Ya ada tapak alat berat. Dia lewat sini. Kemudian dia ke sini. Oke, kita coba ke arah dua kayu besar tadi untuk menemukan pasar tengahnya. Kita belum temukan. Sepertinya ini. Ya ini. Oh, ini ada dua yang ditutup. Atau mungkin ini terseret banjir, bisa jadi. Kalau kita lihat tumpukannya. Juga tertutup. Seperti terdorong dia, terdorong air. Itu juga sama. Ya ini terdorong air, ini banjir, kena banjir. Bukan ditutupi oleh kemana juga, tapi ini memang terseret banjir. Ini. Ya ini terseret oleh banjir. Oke, di depan kita sudah nampak Main Road AB. Main Road AB. Waktu sudah menunjukkan 42 menit. Jadi hampir 3/4 jam. Ya, 3/4 jam. Agak lama kita di blok ini. Oke. Nampak sekali nih parit ya, parit sama jalan. Demikian laporan blok A22 dari perbatasan Main Road AB. Terima kasih.